Halo, selamat pagi adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan Kakak Mila dalam Doremi, doa dan renungan misioner bersama Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 3 Desember tahun 2022, dalam Pekan Advent pertama. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai ayat 20. Dan hari ini merupakan hari raya pesta Santo Fransiskus Xaverius, seorang imam dan pelindung karya misi. Mari sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu atas hari yang baru ini. Terima kasih Bapa, Engkau telah menjaga kami di sepanjang malam tadi. Pada pagi hari ini kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan sabdamu. Kami mohon hadirlah bersama-sama dengan kami, agar apa yang kami baca dan kami dengar dapat kami pahami, sehingga kami boleh menjalaninya dalam tugas perutusan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai ayat 20. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan pesta Santo Fransiskus Xaverius, seorang imam dan pelindung karya misi. Dia adalah seorang pelindung misi juga karena dia juga pernah sampai ke Indonesia. Nama Xaverius banyak dipakai oleh sekolah-sekolah Katolik di Indonesia karena kecintaannya kepada Tuhan dan kerinduannya untuk membawa kabar gembira kepada semua orang di seluruh dunia. Itulah yang membuat dia pergi meninggalkan daerahnya dan menjelajah ke berbagai daerah, khususnya Asia. Teladan dari Santo Fransiskus sungguh luar biasa, khususnya dalam kemisionarisannya. Jadi tidak heran ia dijadikan sebagai santo pelindung misi. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan Yesus melakukan misinya di dunia ini,
menggenapi rencananya melalui kedatangannya ke dunia. Maka tiba saatnya Tuhan Yesus kembali ke surga di tempat kemuliaannya. Sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus menyampaikan apa yang kita sebut dengan amanat agung Tuhan Yesus. Pesan-pesan Tuhan Yesus yang akan menguatkan murid-muridnya dan kepada umat yang percaya di sepanjang zaman. Pesan-pesan yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya ialah, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tuhan Yesus berkata, pergilah. Perintah untuk pergi tidak hanya dipahami sebagai perintah untuk berangkat ataupun berjalan memberitakan Injil ke dunia ini. Namun, kata pergilah juga harus kita pahami bahwa Injil tidak hanya diberitakan, tapi juga harus hidup menurut Injil yang telah kita terima dari Tuhan Yesus. Injil tidak hanya untuk diberitakan, namun juga harus dihidupi. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak hanya sekedar pewarta Injil, namun juga harus berjalan sambil memperlihatkan hidup yang dipenuhi Injil Kristus. Nah, bagaimana orang bisa percaya dengan berita Injil yang kita wartakan jika orang lain tidak dapat melihat contoh atau teladan hidup yang dikuasai Injil dalam hidup kita setiap hari? Itu jugalah yang dapat kita lihat dari kedatangan Yesus ke dunia ini, bahwa Allah menyatakan dirinya menjadi manusia, salah satunya untuk memperlihatkan bahwa janji keselamatannya yang telah disuarakan oleh para nabi bukanlah hal yang fiktif, karena kebesaran kasih Tuhan kepada kita manusia tidak hanya dengan kata-kata, namun Yesus membuktikan itu melalui kehidupannya, dan juga Yesus membuktikan hingga mati di kayu salib. Sehingga perintah Tuhan Yesus untuk pergi memberitakan Injil tidak hanya sebatas pada bentuk pewartaan yang diucapkan, namun hanya dengan melihat diri kita, orang lain sudah mendapatkan berita tentang Injil Kristus. Kemudian, kepada siapa Injil atau kabar baik itu diberitakan? Tuhan Yesus memerintahkan kepada segala makhluk, artinya kepada semua yang Tuhan ciptakan. Yang kedua, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Sebagaimana Tuhan Yesus menyatakan bahwa Akulah jalan, kebenaran, dan hidup, maka berita Injil harus dikabarkan di seluruh dunia supaya setiap orang yang mau menerima kabar baik dari Tuhan Yesus memperoleh keselamatan. Percaya dan dibaptis adalah dua hal yang mutlak harus terjadi dalam diri seseorang untuk menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Pertobatan dari hidup lama kepada hidup yang baru melalui baptisan, dan untuk seterusnya dan selanjutnya hidup dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Setiap orang dari kita diutus untuk mewartakan Injil, dan Tuhan memberikan bekal yang istimewa serta menyertai kita senantiasa. Bekal yang diberikan Yesus kepada kita adalah kekuatan rohani, sehingga kita pun mampu menyalurkan kekuatan Tuhan itu kepada semua orang.
adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, perutusan ini dimulai dari diri kita sendiri, kemudian kepada semua orang yang ada di sekitar kita dan kepada siapapun yang kita jumpai. Maka kita tidak perlu memikirkan untuk pergi ke tempat yang jauh, karena kita menjadi misionaris atau utusan dimanapun kita berada saat ini. Bersyukurlah karena kita semua sebagai anak-anak Allah yang kita terima melalui sakramen baptis, dipercaya dan diutus untuk mewartakan kabar gembira. Memang ini bukan pilihan, namun inilah bagian dalam panggilan kita sebagai murid-murid Yesus. Melalui cara hidup kita setiap hari, misalnya menolong sesama kita yang sedang membutuhkan, selalu berbuat baik kepada siapa saja, dan memberi maaf kepada orang yang meminta maaf kepada kita. Kita sebagai anak-anak yang mencintai orang tua dan akan melakukan kehendak mereka, begitupun kita yang mencintai Tuhan akan melakukan kehendaknya dengan sepenuh hati. Mari adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga kita senantiasa selalu menjalankan dan mewartakan kabar gembira di dalam hidup kita setiap hari. Amin. Setelah kita membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga seluruh aktivitas kita pada hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga kita berjumpa lagi dalam episode Do Re Mi selanjutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
Tuhan Yesus memberkati.